Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waude Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Inengah Dwija MSI. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua. Ya, selamat datang di Sulawesi Tenggara, di Bumi Anwar Kota Kendari. Gimana kesannya Pak selama berada di Kota Kendari ini? Ya, perkembangan sudah cukup cepat ya. Karena tahun 2006, 2007 sampai 2013 saya cukup intens ke Gitu. Tenggara. Ya. Iya, baik, dan terima kasih juga Pak atas kunjungannya di Geraha Moderasi Kemenak Sultra dan atas kesempatannya untuk berbincang-bincang sejenak di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra ini, yang mana studio Warta Moderasi Kemenak Sultra ini merupakan inisiasi dari Bapak Kakanwil yang lalu, Haji Zainal Mustamin, yang saat ini telah menjadi Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Ini dijadikan sebagai sapu lidi atau sarana publikasi, literasi dan diskusi promosi moderasi beragama khususnya di Sulawesi Tenggara. Ya baik Bapak, barangkali saya ingin berbincang-bincang sedikit nih Pak tentang kemarin ada kunjungan di Kabupaten Kolaka Timur menyapa umat Hindu sekaligus meresmikan gedung Pasraman yang ada di sana. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Bapak tentang potret pendidikan umat Hindu di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, Pak. Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Esni. Terima kasih Pak Kanwil, meskipun beliau sedang tugas, tapi beliau sempat jemput kemarin. Sulawesi Tenggara sebenarnya cukup potensialnya. Umat Hindu yang ada di Sulawesi Tenggara cukup banyak, kemudian tersebar di beberapa kabupaten. Tentu sebagai pembina umat Hindu di Indonesia, sebagai Dirjen Bimas Hindu, berkewajiban juga untuk membangun SDM. Nah, dalam rangka membangun SDM itu tentu kita pikirkan bahwa pendidikan itu kan harus berlanjut ya. Jadi ada berkelanjutan dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Ya, Tenggara di Sulawesi Tenggara ini pendidikan tingkat tingginya sudah ada, kemudian tingkat menengahnya juga sudah ada, pendidikan dasar juga sudah ada. Sebagaimana kemarin kita sudah resmikan pasraman kita, baik dari PAUD-nya, kemudian ada SD, SMP. Cuman memang SMA-nya belum. Ini sedang dirancang oleh teman-teman supaya kita ikut juga membangun mencerdaskan bangsa ini untuk tingkat SMA-nya. Kami sebagai Dirjen Bimas Hindu sangat gembira sekali karena Pak Kanwil memang cerdas ya. Jadi beliau berkomitmen untuk membangun umat ini tidak dalam konteks mayoritas dan minoritas, tapi beliau memberikan kesempatan kepada seluruh umat yang ada di Kendari untuk ikut juga sebagai keluarga besar kemudian agama. Peran serta dari Pak Kanwil cukup besar di situ, dan kami juga kemarin disambut oleh Kakamenag Kolaka Timur, dan kami sempat bincang-bincang bahwa umat Hindu di sana juga cukup banyak. Nah, kemudian kalau kita lihat potret pendidikan di Sulawesi Tenggara ini dari tingkat PAUD ya sampai menengah sampai SMP ya, tingkat SMP APK-nya cukup tinggi karena kita punya lokasi yang cukup jauh kalau kita lihat dari sisi struktur topografi daerahnya, sehingga sangat strategis kalau kita mengembangkan pendidikan dasar dan menengah ini di Sulawesi Tenggara ini. Jadi ada sentra-sentra komunitas Hindu, agama Hindu yang memang akses pendidikannya sangat jauh dari kota. Tentu ini pemikiran kami bahwa itu harus sesuai dengan Renstra Kementerian Agama, bahwa perluasan akses pelayanan pendidikan ini harus tersebar dan pastikan 12 tahun itu wajib belajar harus terakomodir gitu. Nah, dengan keberadaan Pasraman ini tentu
sudah melaksanakan undang-undang pendidikan, kemudian Renstra Kementerian Agama juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman di sini. Iya, baik. Dan kemudian terkait dengan Sulawesi Tenggara kan selain memiliki Pasraman juga sudah memiliki sekolah tinggi agama Hindu. Kemudian bagaimana nih Pak? Apakah ada kendala dalam proses penegerian? Kemarin kan saya dengar sempat ada wacana tentang penegerian lembaga pendidikan Hindu ini. Betul. Iya. Memang kalau kita lihat dari peraturannya ya, Iya. jadi mengacu pada PP 55, kemudian Permendag 56 tahun 2014, dan terakhir diubah menjadi PMA 10 2020. Nah itu sebenarnya acuannya adalah sekolah keagamaan. Jadi sekolah keagamaan itu masuk ke dalam kategori seperti pesantren. Iya. Oleh karena itu, kalau kita menegerikan pesantren tentu akan tidak bisa sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Litbang. Kenapa tidak bisa? Karena memang syarat pesantren kan dididik oleh masyarakat, Iya. dibiayai oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu peran kita sebagai leading sector di Kementerian Agama tentu akan mengalami kesulitan di situ pada aspek regulasinya. Nah sekarang untuk mengatasi hal itu kami membuat PMA baru tentang pendidikan umum berciri khas keagamaan Hindu yang sejenis pesantren sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003, bahwa di situ ada sebutan madrasah dan sebutan lainnya. Kemudian PP 17 juga tahun 2010 sudah juga menyebutkan tentang pendidikan Hindu yang formal yang disebut dengan widyalaya, dan juga pendidikan keagamaan. Nah untuk mengatasi hal itu tentu kami sudah membuat draft PMA-nya. Nah jika nanti sudah selesai itu maka pesraman yang sekarang masih existing yaitu bisa kita konversi ke dalam pendidikan widyalaya itu, dan tentu ini kan perlu proses dan seterusnya. Nah untuk itu maka pesraman ini juga akan ada dua kategori, baik yang ke widyalaya maupun pesraman non formal seperti pesantren. Jadi ada madrasah, ada pesantren. Itu model yang secara umum kami adopsi juga dari teman-teman di Ipendis, karena pendidikan kan universal, jadi tidak ada pendidikan yang diskriminatif. Iya. Dan memang sejauh ini belum ada pasraman yang dinegerikan ya Pak? Belum ya? Kami sudah coba ada empat proposal, tapi memang mentoknya diregulasi. Jadi kalau itu kita ajukan tentu mentoknya bahwa itu regulasi tidak memberikan ruang pada itu, maka harus diubah regulasinya. Iya, baik, dan barangkali juga terkait dengan pengaruh utamaan moderasi beragama di lembaga pendidikan Hindu nih Pak. Saya ingin tahu sejauh mana moderasi beragama ini harus utamakan di dalam lembaga pendidikan umat Hindu saat ini. Ya, dalam konteks beragama sebenarnya kan semua agama ingin kehidupan ini damai. Iya. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kita kepada kekerasan, kemudian ada komitmen kebangsaan kita yang tidak baik. Nah, karena apa? Karena di Hindu itu sendiri sebenarnya punya konsep bahwa negara itu adalah guru gitu ya. Pemerintah itu adalah guru. Namanya guru WCC. Oleh karena itu kewajiban kita bahwa sebagai anak bangsa maka siapapun yang dididik di pesraman paling tidak dia memiliki 4 indikator tadi. 4 indikator moderasi beragama itu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Jadi anak-anak kita sebanyak mungkin harus diajarkan bagaimana kecintaannya pada tanah air, kemudian pengakuan dan internalisasi dari nilai-nilai Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan, NKRI. Nah, kemudian ya anti kekerasan, karena memang pelajaran agama Hindu pun sebenarnya mengenal anti kekerasan. Jadi Ahimsa itu adalah anti kekerasan. Artinya kita tidak memberikan ruang kepada anak didik kita untuk melakukan kekerasan baik secara verbal maupun non verbal. Nah, kemudian yang ketiga adalah radikalisme. Jadi radikalisme itu memang dalam konsep kami sebenarnya ada di dalam konsep pembelajaran kurikulum agama Hindu. Apalagi sekarang dengan pola kurikulum kurikulum Merdeka Belajar.
Saya kira di situ ada profil Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah bagian dari ideologi dari teman-teman Hindu. Nah, yang terakhir relasi pengakuan terhadap tradisi. Hampir semua pasraman itu adaptif terhadap nilai budaya. Saya bilang kemarin, Hindu di Bali tentu akan beda dengan Hindu di Sulawesi Tenggara. Iya. Bedanya adalah Hindu Sulawesi Tenggara adalah Hindu yang telah beradaptasi dengan kebudayaan yang ada di sini. Jadi jangan sampai ada anak-anak kita nanti akan selamanya hidup di sini dan dia akan mengakar pada tradisi di mana Sulawesi Tenggara punya kebudayaan. Iya, dan ternyata secara tidak langsung moderasi beragama itu memang ada ya dalam materi pembelajaran di lembaga pendidikan Hindu. Iya baik, dan barangkali yang saya ingin tahu juga sedikit nih Pak, sejauh ini apa yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Hindu dalam mengatasnamakan moderasi beragama di masyarakat Hindu sendiri? Sebenarnya Hindu itu punya konsep baik secara teologis maupun secara praksis ya. Iya. Secara teologis beberapa tempat ibadah, misalnya di Bali kita mengenal istilah pura yang pemujaan Petara Mekah gitu ya. Ada pura yang puja mandala, itu semua tempat ibadah dari 5 agama itu ada di situ. Kemudian yang paling lama itu yang ratusan tahun bahkan zaman Bali kuno itu adalah apa yang disebut dengan pura Lemburang Layang. Di situ ada pemujaan, masjidnya ada, pemujaan untuk teman-teman Islam, kemudian Melayu, kemudian Sunda, kemudian ada juga Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Dan itu simbolnya adalah menggunakan bendera sebagai lambang kesucian mereka. Jadi itu sebenarnya kehidupan praksis dari moderasi beragama. Dengan demikian maka secara teologis sebenarnya Hindu memandang bahwa orang lain itu adalah bagian dari kita. Apa yang disebut dengan reklamasi. Jadi kau adalah aku adalah engkau. Jadi apa yang terdapat dalam diri orang lain juga terdapat dalam diri kita. Oleh karena itu kalau mencubit orang lain maka itu mencubit diri sendiri. Jadi ajaran-ajaran teologi dan praksis itu sebenarnya sudah menginternalisasi di kalangan kami di masyarakat Hindu, sehingga Bali sangat punya rasa toleransi yang tinggi terhadap teman-teman di agama lain. Iya, dan barangkali yang terakhir apa harapan Pak Dirjen sendiri terhadap lembaga pendidikan keagamaan Hindu yang ada saat ini ke depan, Pak? Ya, kalau harapan kita bahwa di saat bahwa kita juga punya kontribusi terhadap negara di mana kita mendidik generasi muda itu dalam konsep agama. Ada kelebihan yang dimiliki oleh sekolah umum berciri khas keagamaan, termasuk pendidikan tinggi keagamaan, karena dia mengintegrasikan ilmu sains dan juga ilmu agama. Yeah. Kelebihannya adalah pada akhlak. Jadi belum tentu pendidikan umum atau perguruan tinggi umum itu bisa melahirkan akhlak. Yeah. Tetapi pendidikan tinggi keagamaan kita di Kementerian Agama, di samping dia cerdas tapi juga berakhlak. Jadi ini kelebihan yang ini adalah aset yang harus kita kembangkan di masa depan, karena membangun akhlak itu luar biasa susahnya. Lebih cepat kita membangun kecerdasan daripada akhlak. Iya. Dan tanpa akhlak juga peradaban bisa hancur. Betul. Ya, Pak? Iya betul. Kita akan pendidikan tinggi dan pendidikan umumnya adalah pengawal peradaban, yang sampai juga ketika kita membangun SDM itu justru merusak peradaban itu sendiri. Iya betul. Baik, dan barangkali sedikit pesan-pesan moderasi nih Pak bagi sahabat moderasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, sahabat moderasi yang ada di Sulawesi Tenggara, saya berharap bahwa kita membangun moderasi itu tidak hanya dalam konteks narasi tapi juga praksis. Bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan yang bisa memberikan pengakuan terhadap keberadaan itu. Jadi tidak harus kita bernarasi terlalu panjang, tetapi kita berinteraksi yang baik dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi praksis kehidupan kita itu lebih baik daripada sebuah narasi yang kita kembangkan. Iya, dan tentunya ini juga sesuai dengan tagline yang diusung oleh Kemenak Sultra, Pak. Betul. 3B, ya. Bersama, bersatu, bersaudara. Ya. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, dan bersaudara kita rukun. Amin. Baik, terima kasih Pak atas kehadiran dan bincang-bincangnya kali ini. Ya. Sahabat moderasi beragama di Sulawesi Tenggara, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan.
Mari kita bangun bersama, kita bangun moderasi yang kuat sehingga Kementerian Agama menjadi kementerian yang kita banggakan di masa depan. Amin. Baik sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.